Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada. Selamat bertemu lagi dengan saya, Pak Awasuning Manaransa. Bapak Ibu di mana saja, saya senang bisa bertemu pada pagi ini. Sebelum saya baca Alkitab untuk kita renungkan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu kepada kami. Dan hari ini kami mau baca Alkitab, firman Tuhan yang dapat menguatkan kami di tengah angin gelombang masalah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami semuanya dikuatkan Tuhan dan dipelihara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca pagi ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi Bapak Ibu di rumah semua, dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ayat yang keempat ini menjadi pusat pikiran saya pada pagi ini. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku," saya ulang lagi, "barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, sama seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Ayat yang ketujuh, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Dan ayat terakhir, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Yang kedua, Bapak Ibu dapat membaca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 28. "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus." Saya ingin membawakan renungan pada pagi hari ini kepada kita semua dengan judul "Tinggallah di dalam Kristus." Remain in me. Tinggal di dalam Allah. Ini satu hal yang sangat penting, terutama pada akhir-akhir ini, kita diminta tinggal di rumah. Tapi selain tinggal di rumah itu, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diminta tinggal di dalam Kristus. Nah, tentu kita langsung bertanya, bagaimana sih tinggal di dalam Kristus? Bagi sebagian orang, itu sudah mengerti. Tapi sebagian orang berkata, bagaimana tinggal di dalam Kristus? Saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, tinggal di dalam Kristus itu berarti kita ada persekutuan dengan Kristus. Seperti di dalam ayat ini, ayat Alkitab Yohanes 15, terutama ayat yang keempat. "Jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku." Jadi kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, seperti apa itu? Kekristenan kita bukan kekristenan hanya masuk gedung gereja.
Kekristenan kita bukan oleh karena ayah kita Kristen atau ayah kita pendeta. Kekristenan kita bukan hanya kalau kita mau. Tapi kekristenan kita intinya ialah seperti dikatakan dalam ayat ini. Tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes 15 saja selama 8 ayat itu ada 6 kali istilah tinggal. Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita percaya, ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Namanya itu transformasi. Transformasi itu bukan hanya pikiran, bukan hanya pengakuan, bukan hanya mau, bukan hanya dia Tuhan. Tapi transformasi itu kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekaligus pada saat kita mengaku Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, semua dosa kita dan kekurangan kita dihilangkan, diampuni oleh Tuhan. Maka pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal dalam hidup kita. Roh Allah sendiri yang membuangkan semua dosa dan kelemahan kita. Sehingga kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kita baru saja memperingati kenaikan dan sekarang kita dalam suasana namanya pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi bukan berarti kita, bukan berarti gereja, bukan berarti umat Kristen ditinggalkan. Dia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Memang Roh Kudus tinggal di dalam gereja. Tapi terutama Roh Kudus itu ialah Allah sendiri tinggal di dalam kehidupan kita. Ini hal yang sangat penting. Nah, dengan perjalanan gereja, perjalanan kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang ada banyak sekali tantangan. Satu, kita tidak mengalami pengalaman yang pertama tadi, yaitu Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Ada kemungkinan, saya tidak curiga, tapi ada kemungkinan. Namanya Kristen tradisi, namanya Kristen kartu penduduk, ada kemungkinan. Namanya hanya mengikut, namanya hanya menjadi berkat. Tapi seperti sudah dialami oleh banyak orang, dan kita yang mengalaminya, saya juga mengalami. Berkat itu penting, berkumpul itu penting, gedung gereja itu penting. Tapi apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Ialah Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus tinggal dalam hati kita, tinggal dalam anak-anak kita, tinggal dalam keluarga kita, dan tinggal dalam keluarga dan gereja kita. Bapak Ibu sekalian, saya minta katakan amin. 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 Nah, itu hal yang sangat penting, itu artinya tinggal. Tapi sesudah tinggal itu bukan hanya tinggal, makna dari tinggal itu ialah kita memelihara keintiman bersama dengan Tuhan. Keintiman itu kita baca Alkitab, ini ukurannya, tandanya Bapak Ibu bisa evaluasi. Apakah Kristus sudah ada dalam hidup saya? Salah satu tandanya ialah ingin mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu dari mana? Suara Tuhan itu ialah dari dalam Alkitab. Punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Yang kedua, intim itu ditandai dengan doa. Doa, doa, dan doa. Ada pemimpin umat Kristen sekitar 15-17, dia katakan, untuk mengatasi semua masalah doa, doa, dan doa. Dia bukan buta terhadap cara-cara dunia, bukan. Dan dia memberikan dalam satu hari 3-4 jam untuk berdoa. Dia katakan untuk mengatasi semua masalah, doa,
doa dan doa. Jawabannya adalah doa. Maka intimasi itu ialah kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Tapi selain itu, saya kira kita semua memahami, dalam hati kita namanya ada pujian, ada nyanyian. Bapak Ibu sekalian sudah tahu, saya bukan orang yang pintar nyanyi. Tapi karena Roh Kudus ada dalam hidup saya sering menyanyi. Bahkan tiap hari menyanyi. Sekarang di mana kita akan menghadapi Indonesia baru dengan perkataan normal baru, new normal. Salah satu nyanyian dalam hati saya, Bapak Ibu sekalian, sangat besar anugerahmu memberi aku selamat, hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Hampir 3 bulan tidak keluar rumah. Ini rumah kami, Bapak. Tidak keluar rumah. Dan ini kampus Institut Injil Indonesia, YPPI. Saya tidak pernah keluar kampus selama hampir 3 bulan. Sudah rindu. Tapi saya yakin satu saat akan keluar kampus. Jadi intim dengan Tuhan, kita tidak jengkel, kita tidak marah, kita tidak apa. Tuhan ada di sini dan satu saat Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kita. Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan, tanda tinggal di dalam Tuhan itu apa? Ada banyak, tapi salah satu yang ingin saya katakan, kita mengeluarkan buah. Buah itu ada 2. Satu buah itu tingkah laku kita, hidup kita, karakter kita. Mungkin sekarang ini pakai istilah integritas. Orang Kristen punya integritas baru. Jujur. Tidak oke, omong kosong. Tidak berkata hal-hal yang tidak baik, tapi berkata yang baik. Memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itu salah satu buah. Tapi Yohanes 15 yang sangat terkenal ini, salah satu buah yang dikatakan di sini ialah buah yang tinggal tetap. Apa arti buah tinggal tetap itu? Buah itu akan selalu ada. Buah tinggal tetap itu maksudnya adalah buah yang kekal. Kita mengeluarkan buah sekarang di sini, dan kalau kita sudah mati bersama-sama dengan Tuhan, buah itu pun ada di sana. Apa artinya itu? Melalui kesaksian kita, melalui hidup kita, kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Akhirnya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya buah yang kekal. Dan yang kedua yang ingin saya katakan, kalau kita di dalam Kristus, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita selalu berdoa dan membersihkannya, minta ampun. Saya pendeta lebih 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Tapi apakah saya tidak punya kekurangan? Sering ada kekurangan. Saya tidak katakan selalu ada kekurangan. Sering ada kekurangan. Dalam kekristenan kita mengerti ada 2 macam kesucian. Satu kesucian yang bersifat prinsipil. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Tapi masih ada yang kedua, yang dinamakan kesucian secara praktis. Praktis itu, pada saat kita menemukan kesalahan, kita minta ampun. Pada saat kita menemukan kesalahan, kita minta maaf. Minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada sesama. Nah, di sini saya bawa gunting. Ini gunting. Dan ini Bapak Ibu barangkali ada yang belum pernah lihat ini.
ya. Ini pohon kesayangan saya, ada 2. Ini anggur, tapi bukan anggur yang biasa melilit naik-naik itu. Ini anggur pohon. Anggur ini namanya adalah anggur Brasil. Nah, anggur ini, baik anggur yang akar melilit itu dibersihkan. Di sini kadang-kadang saya cuci pohon ini, saya cuci, saya bersihkan, dan kalau ada yang mati seperti ini saya potong, saya bersihkan supaya dia tetap baik. Dan ini lihat ini, ada putih seperti ini, ada putih, dan putih ini penyakit. Itu ada penyakit ini, ya. Itu saya cuci dan saya buang sehingga relatif tetap bersih. Ini ada lagi yang ada penyakit, lihat. Saya harus gunting atau saya cuci, buang penyakitnya. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu begitu juga. Kita ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kita jangan tetap tinggal dalam kelemahan itu. Sebelum matahari terbenam, kita selesaikan masalah kita. Kita minta ampun sesama kita, baik dalam keluarga ataupun dalam lingkungan kita sebagai gereja, kita minta ampun. Jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada pikiran yang jelek terhadap sesama, apalagi terhadap Tuhan. Itu kita bersihkan hidup kita setiap hari, supaya kita makin banyak berbuah. Nah, ini anggur belum berbuah, tapi Bapak Ibu lihat di sini. Ini di sini. Jadi saya ada beberapa pohon pepaya yang dinamakan kates. Ada beberapa. Ini yang sedang berbuah. Yang itu kemarin saya potong, pindahkan ke sana. Itu di cangkok. Yang ini sedang mengalami pembentukan, pendidikan. Ini saya belah. Sudah itu saya ini. Nanti dia akan tumbuh seperti ini. Tumbuh. Yang itu saya akan melengkungkan ke sana. Nah, apa yang ingin saya katakan? Hidup kita mengeluarkan buah. Buah itu bukan buah anggur. Buah itu bukan buah jeruk. Bukan. Buah itu bukan buah pepaya, bukan. Ya. Bukan buah pepaya, bukan. Kita mengeluarkan buah ialah sifat-sifat kita yang baru. Karakter kita yang baru. Tabiat kita yang baru. Yaitu kita cinta Tuhan melebihi segala-galanya. Dan kita mengasihi sesama kita melebihi segala-galanya juga. Kita tidak egois, kita tidak hanyut dalam kesedihan, dalam masalah. Kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berbuah. Nah, pertanyaan saya, ayat ini kan mengevaluasi kita. Saya Kristen sudah berapa lama? Apakah ada buah kebaikan? Apakah ada buah kasih? Apakah ada buah sabar, panjang sabar? Apakah ada buah memperhatikan orang lain, menceritakan kebaikan kepada orang lain? Kitalah tahu. Kita masing-masing tahu. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan, kalau membaca ayat yang tadi kita baca itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita ada jaminan. Bapak Ibu dijamin Tuhan. Bapak Ibu dijamin Tuhan. Anak-anak kita dijamin Tuhan. Saya dijamin Tuhan. Tuhan katakan, mintalah apa yang kamu perlukan, dan saya akan menjawabnya. Baca dalam Yohanes 15 itu. Mintalah. Ada jaminan. Roh Kudus itu jaminan. Kita banyak ketakutan, kita banyak masalah, kita banyak kekurangan, kita banyak problem di dunia ini. Tapi Tuhan Allah menjamin hidup kita, memelihara kita. Ada di kanan kita, ada di kiri kita, ada di atas kita. Dan keperluan kita Tuhan cukupi. Luar biasa. Tuhan sertai kita di mana saja kita berada. Sekarang banyak orang mengalami kekurangan. Tapi saya percaya orang-orang yang percaya tidak kekurangan. Kalau kekurangan ada tangan Tuhan melalui siapa, terutama melalui pemerintah, melalui pengusaha, melalui rekan. Dia dicukupi.
Saya tahu ada hotel yang ditutup. Saya tahu ada perusahaan yang ditutup. Saya tahu ada ribuan orang yang di PHK. Tapi kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan jamin kehidupan kita. Dan tidak lama lagi, kita akan mengalami banyak berkat yang datang dari Tuhan. Saya tidak tahu apa. Tidak tahu itu apa. Kebebasan, berkat jasmani, kerukunan satu dengan yang lain. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Itu satu evaluasi kepada kita semua. Bapak Ibu, tapi juga saya. Apakah dengan kesulitan ini kita tetap tinggal dalam Kristus? Atau dalam kesulitan ini kita sudah larut dalam kekhawatiran, dalam sakit hati, dalam dendam, dalam menyalahkan orang lain, dalam merasa semuanya tidak cukup? Apakah itu yang kita pelihara? Kalau tinggal dalam Kristus, ada ucapan syukur, ada nyanyian, ada doa, ada baca Alkitab, ada keyakinan Tuhan akan selalu menyertai kita. Semua bilang amin. 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 Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian di rumah dan di mana aja berada. Terima kasih saya dapat membagikan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Juga dapat membagikan 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Dengan kunci tinggal di dalam aku. Beriman kepada Tuhan. Intim bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada angin, ada topan, ada gelombang, ada masalah, ada penyakit, ada kesusahan, ada kekurangan. Buatlah saya, buatlah kami semua, tetap memelihara hubungan kami dengan Tuhan. Iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk jaminan Tuhan. Tuhan akan melepaskan kami dari semua masalah kami, semua kesulitan kami. Tuhan akan memberikan kasih cintanya kepada kami, berkatnya kepada kami semua. Terima kasih. Berkati Bapak, berkati Ibu, berkati saudara-saudara dimanapun mereka berada. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, yang sekolah di rumah, Tuhan berkatilah anak-anak. Bapak-bapak yang tidak bisa bekerja di tempat kerja, berkatilah. Kami yang tidak bisa ke gereja bersama-sama, Tuhan berkatilah. Terima kasih pemerintah sudah memberikan lampu hijau. Satu saat kami bisa beribadah bersama. Terima kasih Tuhan. Karena ibadah itu penting bersama-sama. Memang di rumah penting. Tapi juga bersama-sama itu juga penting. Peliharalah kami semua yang dalam kesakitan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dalam kekhawatiran, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri ketenangan. Yang dalam persoalan pekerjaan, usaha, dan bisnis, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berkati semua Bapak Ibu yang mendengar uraian Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Berkatilah mereka dan buatlah kami setia kepada Tuhan sekalipun ada masalah-masalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Saya minta semua katakan amin. Amin.